Aduh, Kasihan lu di PHP lu. iya, aduh. Kan katanya 7.30 kan. Kebetulan kan memang lagi banyak yang seru-seru kan mau Iya, di iya, iya. ngomongin apa stimulus China lah, terus apa tuh macam-macam. Terus kan gue tungguin kan, ini kok telatnya lama banget. Terus gue tanya dong, kok jam segini belum live? Tahu orangnya ketiduran. Oh my God. Enggak deh, enggak tahu. Bukan ketidur, kehujanan. Itu nasibnya kayak Kehujanan gue lah. kali. Gue tadi mau main pedal kehujanan. Jadi Iya, ya gue makanya kehujanan. nganggur. Kehujanan nggak tadi sih di sono, di Senayan daerah pusat sih agak hujan. Cicuai kapan banyak market outlook Cicuai nanti Januari ya, Rit? Januari 2025. Jadi Iya. nanti tiketnya nanti udah bisa dibeli nanti No- Desember. Aduh, November akhir kali ya, Rit ya. oke. Okay. Iya. Ci, itu gimana stimulus China? Oke, gue rasa ya, ini pendapat gue ya, nggak tahu salah Mm. bener. Cina kan duitnya pokoknya dua. Mm-mm. Satu ada di property, which is most of their money. Ada yang bilang 70-80%. Mm-mm. Sisanya tuh di saham ya sama cash lah. Pokoknya Iya. di liquid asset, put it that way ya. Nah, yang di liquid asset ini kan properti kan sebenarnya government udah berusaha stimulus udah 2-3 tahun kagak sukses kan. Malah Benar. semakin nyungsep. Ya nggak? Iya, iya. Jadi ya Nah, mungkin ini cara baru. Pokoknya yang penting lu harus bikin rakyat lu merasa kaya. Jadi kalau rakyat lu merasa kaya kan they spend money. mm-mm. They spend money, consumption naik, ekonomi jalan. Tujuan Cina kan untuk dapetin at least 5% growth. Jadi pakai properti ternyata masih gagal. Propertinya masih nggak recovery. Ya udah mungkin dia pakai saham, mungkin saham lebih cepet kan. Mm. Liquidity jebret langsung HK Iya. aja gitu. Terus berarti kalau gini dampaknya positif ke sahamnya China dong ya? Sahamnya China positif. Buat kita sih sebenarnya cuma cipratan. Jadi kalau yang penting Cinanya tuh rakyatnya tambah kaya apa enggak dengan pakai ini. Kalau pakai ini rakyatnya tambah kaya, kan they spend money, they consume. Hah. Nah, Indonesia kan sebagai supplier komoditinya kena dapat benefit lah, gitu aja. Tapi Nah kalau kalau kayak ekonomi Cinanya slow down, kita juga suram. Soalnya kan komoditi slow down pasti. tapi ini komoditi langsung pada hijau semua loh. Iya, karena dia expect China-nya konsum. Jadi dia expect ekonominya China growth-nya oke, copper pasti naik banyak. Ih, kopernya Kalau naik ekonomi growth banyak. biasa copper. Oh, jadi kalau misalnya kopernya hijau, terus tadi semua sih, hampir semua. Nah kalau kayak gini beli yang mana Ci? Beli yang menarik ya di mata fund itu, apakah saham-saham kayak yang laggard nih ya? Kalau aman kan sebenarnya juga turunnya udah lama tuh, nggak gerak-gerak lagi tuh. Abis dia nggak tahu kapan dia tuh naik 11.000 ngetes terus dia turun nggak mau naik lagi tuh. Nah kalau kayak gini, Copper kan gini, yang pasti naik satu gold. Itu no matter what you do, gold naik. Cina pun stimulus aja naik. Ngapa-ngapain aja naik. Jadi hmm, pokoknya lu harus punya gold hmm, satu. Yang punya gold lu pilihin aja siapa. Terus dia ada copper naik. Ya mungkin si Anman, aman. MDKA kecipratan lah ya. Iya, MDKA itu lagged banget gila. Itu kayak udah lama nggak gerak-gerak gitu loh, kayak Iya. itu harusnya menarik sih. Kalau kayak ADMR, Ada MR kan gak ada copper. Dia kan cooking tapi coal. kan dia, iya, kalau kayak gitu kan biasa kalau China-nya recovery suka kecipratan tuh. Eh, itu tergantung iron ore. Jadi gua rasa kalau ADMR ceritanya lebih panjang lah. MDKA-nya mungkin MDKA dulu soalnya kan directly copper and gold. Malah Iya sih. MDKA kayaknya goldnya mau digenjot. Kemarin gua ketemu si bosnya Saratoga, dia bilang mereka mau genjot 2025 tuh pokoknya ya, kata dia. eh yang paling penting untuk a milestone for a lot of Saratoga punya subsidiaries di 2025. Hmm, Ya termasuk hmm, genjot produksi goldnya si MDKA yang baru beli dari PSAP itu kan, yang oke. taninya MDKA. Heeh, Terus pokoknya banyak lah things gonna be happen 2025. bukan. Berarti nggak salah pilih nih. Emang MBMA, MDK tuh legit banget sih. Kayak semua orang Terus udah nikel lari. juga ya, kalau lu lihat nikel sekarang piro ya, nikel kan costnya kan 16.000 tuh udah Iya, mengap-mengap nikel ya. juga bagus tuh. Nikel Kalau Cina-nya nggak terlalu ancur, mungkin nikel bisa bisa balik gitu loh. naik satu Harga nikelnya ya, persen. bukan saham nikelnya ya. Naik 1%.
Ya, 16.700. itu belum masih break even, itu 16.700. masih break even. Jadi ya mungkin lu Iya. liatin kayak Inco, yang nikel ore gitulah, Oh, NCKL. oh iya tuh NCKL juga. NCKL kita mau webinar loh Ci, tanggal berapa ya? 2 minggu lagi. Oh iya, bagus lah pas. Yang ini nih yang gue lagi mintain sama brand. Ya lu keluar Brand nggak mau. dong. Waktu itu mau, terus tiba-tiba nggak jadi, terus nggak tahu katanya reschedule. Nah, makanya aku lagi ngejarin. Udah lalu keluar aja gitu, maksudnya ngobrol. Kita talk show aja bentuknya, tapi dia belum reply si itu. Aku udah sediain slot akhirnya sebenarnya minggu ini tuh, tapi dia belum jawab-jawab. Ke Frankly dia belum jawab. Aku baru WA tadi sama si IR-nya. Nah, terus kalau kalau kayak kan dia stimulus, ada kasih stimulus ke sektor properti ya, Ci. Kalau sektor propertinya Pentingnya uh, Cina kayaknya masih suram sih, maksudnya stimulus dah cukup ya. bertahun-tahun kan. Jadi Mm-mm. masih nggak ngangkat gitu loh. Soalnya simply just over capacity aja di sana. Mhm. And then kan harga properti udah unbrow berapa tahun, jadi orang juga mau beli kan takut gue beli sekarang ntar kalau turun lagi gimana. Jadi Mhm. memang gue rasa stimulus di saham ini udah paling bener. Kalau saham kan asal ada liquidity masuk ke pasar saham kan harga saham naik. Dan itu Iya, kan lebih cepat timbang harga properti naik, iya, ya iya, nggak? iya, iya, benar-benar. Terus katanya ya, propertinya ini kan udah dari lama nih. Dibilang sih ini belum tentu, yang kayak kamu bilang belum tentu Belum bisa belum ada efek properti gitu ya. loh. Karena kayak dari 2021, sekarang aja udah 2024. Terus tapi katanya dia mau keluarin bazooka loh, Ci. Itu bazokanya tuh apa? Dulu Katanya stimulusnya terakhir aja belum. mau bahas properti itu ya. Cuma bisa kalau government beli beli semua rumah yang oversupply. Ya ngapain mereka beli sekarang? Kan oversupply nih. Oversupply kan lu mesti beresin satu demand side-nya atau lu dari supply side. Supply Mm-mm. side rumahnya malah belum, masih ada beberapa yang nggak kebangun karena developernya bangkrut gitu kan. Jadi Mm-mm. supply side kayak lebih drama lagi. Demand side gimana caranya lu benerin Iya, demand? Satu, benar. populasi lu turun. Ya Iya. udah lu harus bikin orangnya kaya jadi bisa beli properti. Ya makanya mereka suruh orangnya main saham, mana main saham gue utangin supaya lu kaya. Mm-mm. Nanti kaya beli properti gitu kan. Iya. Oh, jadi kita kalau propertinya dia berarti belum pasti balik cepet ya. Jadi ini ya yang penting sektor komoditi dulu deh. Jadi kalau gold gold itu yang bagus yang mana? Gold, sebenarnya gold itu Indonesia nggak ada yang Yang pure gold. direct ya Iya, kan nggak ada kan? nggak ada. Cuman Yang kalau paling banyak produksi sebenarnya punya gold kan kayak UT. UT ada Martabe, itu kan produksinya benar-benar. not bad. Terus kalau MDK bisa ramping up Pani, goldnya juga not bad. Iya nggak? Terus kayak Heeh. si apa, BRMS juga lagi ramping up goalnya. Iya. Ya not bad, tapi sebenarnya nggak ada yang beneran pure gold gitu. Kayak BRMS kan masih ada kopernya. Terus si MDK ada kecipratan nikel ya kan, Mm-mm. ada koper. Ada Nikelnya koper. maupun di MBMA ya, tapi kan MBMA dikonsul ke MDKA juga. Hmm. Iya, iya. Terus apa ya tadi gue mau nanya, sebenarnya sih mau nanya, tapi ini sempat udah gue tutup Ini lo semua orang tutupin. nanyain gue Iya, brand. Bukannya brand aja udah oke, udah nggak ARB. udah udah oke. Kan tadi juga ada yang nanya kan, kayak Mhm. wartawan nanya mengenai brand. Terus aku bilang memang tuh ada dua investor, yang kalau yang insti kan, yang foreign harus ngikutin FTSE, yang retail mah beli beli aja. Saham papa mah tetap jadi gimana ya, suka ngasih, tetap ngasih kita cuan ya. Pokoknya papa tuh nggak pernah ninggalin sahamnya lah. Nggak pernah. Lihat Loh, aja BRPT di maintain 20 tahun lebih kok. iya TPA benar. berapa tahun? Iya, 10 tahun lebih di maintain. Nggak main-main loh, maintenance 10 tahun, 20 tahun duit piro. iya. Terus waktu itu juga kan pernah ada berita TPIA nggak jadi masuk MSCI, tapi berapa tahun kemudian akhirnya benar-benar masuk juga dan Iya, harganya all Kak, time high. TPA kan yang pertama gagal, tahun kedua baru oke. Ya yang penting gimana? Yang penting nggak ditinggalin sama owner lah, saham itu nomor satu. Iya. Kenapa bisa ada hari ini? Setiap kali BCA turun, Jarum beli kan. Mm-mm. Waktu COVID turun dalam banget, siapa yang HK duluan? Family. Mm-mm. Nah, terus semua pegawai BCA kalau dapat bonus sepertiga beli saham BCA 30%. Iya Ya makanya. gimana gimana bisa mati itu saham? Nggak mungkin lah.
kan ada flow terus, ada yang beli terus. Bonus tiap orang sepertiga, sepertiga. Jadi sampai siapa itu di-lock, nggak boleh dijual berapa tahun, berapa tahun. Iya, dan kinerjanya juga Ini ada yang nanya, saya masih pegang brand berapa? Masih aman nggak? Tergantung pegang harga berapa. benar, Jujur benar. tadi, ya kan? Lu pegang di pucuk sangat tidak aman gitu Iya, kan. Gue juga sangat bingung kalau jawab deg-degan, pertanyaan itu. sangat Kalau deg-degan. tadi anak-anak SLL sih semua HKD ARP, itu sih aman. Iya, aman banget. Pokoknya kuncinya saham papa sebenarnya gampang sih. Kalau misalnya mau FOMO ya udah trading, day Iya, trade mungkin ya. Tapi kalau misalnya beli merah itu aku jarang rugi sih kalau beli merah mah banyakan cuan ya. Tapi kalau yang rugi itu kalau misalnya beli di pucuk beli FOMO terus disimpan pucuk itu ketika mau pasti invest. beli pucuk atau pre on breakout itu biasanya suka suka nyangkut. Iya. Ya enggak? Jadi belinya di pucuk tapi bilangnya mau invest gitu kan. Mau ya gimana lu beli di pucuk buat invest akhirannya nyangkut pusing. Nah barangnya papa itu kan sangat volatile, memang justru karena volatile itu maka disukain sama retail, banyak disukain juga likuiditasnya itu enak buat di tradingin. Terus sih kalau sektor banking gimana kan PRPR PSOT itu apa ya? Aku nggak tahu loh PRPR. nggak tahu tuh Antam Antam oke gak katanya, aku sih Antam ya kalau murah oke, kalau mahal nggak. Saham Mana rokok mestinya mendingan lah kan. Ini kalau terus. bener confirm itu at least orang-orang udah assume nggak naik. Kita sebenarnya Mm, udah ngomong itu dari kapan hari apa mm, ada kemungkinan nggak naik kan excise-nya. Kalau excise nggak naik ya kan lu purchasing power lu naik karena apa? mm, UMR lu tahun depan pasti naik kan? mm, PNS juga naik. Purchasing power naik, people can buy more. Consumer sektor yang penting cuman purchasing power. Rokok tuh paling sensitif ke purchasing power. Jadi kalau excise-nya nggak naik, dengan purchasing power yang naik ya mestinya volume naik. Kalau mm, volume naik, profit naik, gitu aja. Itu kan ada mm, yang bikin sensitivity analisis, ada mm, yang bilang analis ya, gue ngekut doang, gue sih belum ngitung, tapi analisnya harusnya not bad. Kalau Sampurna nggak naik, maksudnya kalau government nggak naikin excise, itu profitnya Sampurna sana 40% tahun depan. mm. 40. Nah, harga sahamnya aja belum naik 40%, ya tenang aja lah. Iya tuh makanya. Nah, terus ini nanya nikel. Ini Tadi kayak baru ngomong join tadi, deh. ya tadi jadi omongin nikel tergantung properti Cina. Which is Iya. properti Cina gue bilang masih suram. Tapi kalau orang kan ini kan sekarang orang suruh main saham nih di Cina. Kalau orangnya kaya kan orang bisa beli properti. Tapi itu kayak dua step ya. Kaya duluan baru beli properti. Jadi mungkin Hmm. take longer kan. Iya 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 Cuma benar. pasti ada sentimen. Sentimen, orang kan lihatnya panjang bener gitu kan. Hmm. Sentimennya tuh harga nikelnya udah mulai naik. Pokoknya Hmm. 16.000 tuh orang rugi biasanya. Kalau di Hmm. atas 16.000 itu produser nikel mulai Oh. cuan. Hmm. Oh, oke. Nah, terus tadi kan kalau nah ini banyak juga sih yang nanya gudang garam. Soal gudang garam kan udah Ya turunnya sama, jauh banget. rokok semua sama. Kalau nggak naik ya semua benefit. Gue nggak Hmm. tahu sensitivitas gudang garam Hmm. berapa. Tapi I'm Hmm. sure kayak double digit tuh pasti ya. Kayaknya Kayak 10, gudang dua garam puluh sama persen tuh pasti Sampurna. pasti. Yang Sampurna yang tadi sedikit. dihitungin, ada analis ngitung 40%. Gudang garam gue nggak tahu, tunggu. Gue mesti ngecek dulu. Aduh nih HP gue di sini. Bentar. Gue mesti ganti ke HP gue buat IG gue nggak bisa ngecek. Mesti ganti ke ini sebentar ya. Inko, Bris. Nah, Cicu itu suka Bris itu udah dari Udah bawah, udah dari dari dua banyak, ribu dua 1.000 ribu lebih. ya 1.800 apa ya. Gue pindah dulu ya, Rit. Ini Iya, mungkin gue iya, keluar dulu. iya. Banyak, 1.000 lebih. Ya 1.000. Ntar kita invite lagi. Diganti HP dulu. Nah, PSAB. Bye dong PSAB. Gold. Gold mania yang mau dijual tambangnya. Udah masuk belum sih? Udah ke invite belum? Mana? Brand. Brand. Brand kalau murah buy. Nggak ada di Indonesia tuh nggak ada pure gold. Mana ya kok nggak masuk-masuk? Handphonenya belum berhasil ditukar.
Eral Mapi. Oke, nanti kita. Kok aku nggak bisa add ya? Coba bisa request gak, Ci? Kok aku udah add, udah invite dia. Nah, unable to join loh. Unable to join. Coba Cicuai itu deh, request deh. Aku invite kok dia nggak mau sih. Invited nih. Tenang. Ada. Nah, Nah, nah oke. ini. Gudang garam itu kalau menurut analis ini 20-33%. Tergantung volume ya. Oke. Terus Jadi kalau HMS Sampurna lebih kenceng. Soalnya Sampurna besar. lebih banyak hand roll. Marginnya lebih tinggi di situ. Itu sensitivitasnya di atas 30 berarti Iya. ya? Pokoknya Sampurna kalau menurut analis ini ya, yang gue sering pakai, itu dia bilang Sampurna 40%. Wow. Ya kan? Iya. Terus Win. Sampurna gudang garam. Terus gudang garam 33% kata dia. Oh, 33%. Ya nggak jauh lah. Beda dikit lah. Jadi kita ngomong mirip-mirip. Kalau WIM kayaknya less impacted ya? WIM harusnya semua sama sih. Tapi WIM tuh kena limit kan, volumenya kan. Dia kan ada limitnya. Kalau yang gudang garam Sampurna kan nggak dibatasi volumenya. Berarti yang paling menarik kalau dari sini kesimpulan ini Sampurna sih sebenarnya. Dan dia likuiditasnya bagus lagi. Iya. Terus Goto masuk Porto, JP Morgan ada review nggak Ci katanya? Goto sih sebenarnya ya, kan Indonesia tuh juga kasihan, tag pun nggak ada. Jadi Goto ya proksinya tag, dan bagusnya oke, Goto tuh dulu kan aku ngomong mesti dibedain antara performance company sama performance saham. Performance saham itu tergantung sellernya lebih banyak atau buyernya lebih banyak. Di Goto itu kasihannya selama ini sellernya lebih banyak, bener nggak? Terus semua orang tuh paling takut Alibaba jualan, SoftBank jualan. Tapi yang kemarin Alibaba udah aman, udah nggak jualan. Tukeran. Jadi Gotonya pakai cloudnya Alibaba, Alibabanya remain shareholder, malah dapat title CTO gitu kan, dikasih Chief Technology Officer. Jadi kan satu udah nggak jualan. Terus jadi orang mulai confident nih, mulai ada yang beli. Terus buyback kan masih jalan terus. Tapi maksud kalau Goto sebenarnya not bad kan, udah sampai 63, 64 ya kan, dari 50 loh. Jadi kan udah mendingan lah, udah 30% dari bottom kan. Ya ke depannya tetap harus kalau misalnya dia bisa show numbernya lebih bagus lagi, ya pasti ada penggemar lagi untuk ini kan. Iya. Untuk yang penting sih Alibabanya udah Alibaba sudah aman. Udah kasih statement kan kalau dia orang akan keep dia punya shares yang di Goto. Nah terus mungkin nih banyak banget yang nanya, kita jawab pertanyaan aja sih, kayaknya banyak banget yang galau sama, kalau brand tadi udah dijawab deh kayaknya. Ini dari mana nih, dari mulainya dari atas ya. Mana sih? Tadi bikin market outlook udah dijawab, nanti Januari, nanti Friend gimana Ci, lanjut merger atau enggak sama merger harusnya lanjut. Lanjut. Tapi ini Friend nih dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu tidak jawab kan. Terus kita waktu market outlook yang offline juga udah ngomong belinya Excel-nya. Benar. Excel-nya yang dibeli. Itu sebelum Friend masuk FCA loh, kita udah ngomong. Udah. Friend kayaknya bisa di bawah 50 kalau udah ngomong waktu itu. Terus waktu itu juga banyak banget yang nanya, kayak kan merger waktu itu bilang harga tuker-tukeran kalau nggak setuju merger gocap kan dulu. Terus itu gocap kan dulu soalnya sebelum FCA. Iya. Begitu terus ada FCA kan kita nggak rekomen. Nggak kan, pokoknya kita kan dulu kan gocap kan sebelum FCA. Tapi sebenarnya dari awal tuh maunya dibangun gocap, ya kan? Supaya Lombok duitnya nggak banyak. Dan Lombok kan pasti sinar mas. Kalau di Bang Gocap kan dia nggak nombok banyak. Ya sekarang dikasih FC ya Kamsia lah. Terakhir katanya 35 ya? Nggak tahu lagi tuh akhirannya. 30-an lah, tauku ya tahu. Iya. Terus banyak banget sih yang nanya Pani. Pani Cicuai ada beggar berapa kali ya? Aduh, nggak tahu.
Udah beggar banyak. Terus Pani ya Pani ngapain nanyain sekarang gitu kan? iya. Terus Arto. Arto itu kan proksinya Goto. Kalau Mm. Goto naik biasa Arto tuh Lebih ketiban kencang. inilah, Lebih ketiban lebih kencang, lebih enak ya. lebih kencang, lebih volatile. Ya Iya. kalau lu takut beli Gotonya, beli Artonya gitu aja kan. Cik, kalau BBHI ada dengar nggak? Nggak dengar. BBHI. Gua Nggak dengar. bang ya, selain yang gede-gede plus Arto itu nggak ini. Nggak begitu Hmm. ngeliatin jujur aja. Hmm. Paling si Panin, tapi kan Panin standar on and off deal. Iya. Ya kan? On. On tuh. Kalau on Tapi bisa yang kali 800, ini ya. kalau off 200 gitu kan. Tapi yang kali ini lucu deh. Kan udah dibantah nih ya. Biasa kan abis dibantah kan, ARB ini enggak loh. Lanjut lagi loh. Ini komennya apa? Komennya kita udah cuan Udah banyak. Lu kenapa baru tanya banyak. sekarang? Iya, nanti kalau dibilang buy terus marketnya koreksi, Ini ntar dikejar-kejar lagi. kena Kita omel bingung kalau lagi. iya. Ntar dibilang apa lagi? Ada yang nanya Karwel, Ci. Karwel itu kalau deal off ya turun lah. Ini udah turun berhari-hari as expected. Bisa balik ke harga beli. Tuh, Harga belinya 100 loh. tuh. Asa, ada view gak Ci on Asa? Asa terakhir angkanya apa ya? Aku lupa loh. Kapan hari sih kan oke ya. Iya, Yang lain udah pada mati. Ya kayak the last man standing. 745 by now. Lagi lagut di sini sih. Terus Indi, tahu nggak Ci? Indi. Ini kan benefit dari MIP itu loh. Kan yang benefit kan yang pergantian yang MIP baru batu bara lu tahu kan? Blue. Itu benefit kan satu kan bumi, satu lagi si PTBA, satu lagi Indi. Ini kalau nggak salah 65% itu profit bisa Cuman naik. 3 kan sih yang profit daripada ini dana bantuan. Bumi, PTBA sama Indi kalau nggak salah. Oke. Terus Prisma kayak biasa pegang diemin udah gak usah lihat-lihat lagi. Best gimana Ci? Ada view nggak on Best? Nggak pernah lihat. Nggak pernah. DSSA Ci? Ya DSSA ya sama lah kayak brand. Silo kalau hospital ada insight nggak on? Silo tuh sebenarnya lumayan interesting karena ada sekarang ini ada kayak peraturan COB yang baru. Tapi ini kan peraturan baru di-approve ya. Execution-nya ntar kita mesti lihat, biasa kan terseok-seok, nggak mungkin kayak plus lancar gitu kan. Pasti along the way kan pasti ada adjustment. Biasa, tapi it's good. Udah, gue tuh nungguin COB ini udah 5-6 tahun kali dari zaman gue di Bahana waktu itu. COP kayak transisi. Jadi gini, kan kita punya BPJS, kita kan dipaksa bayar nih BPJS kesehatan. Tapi yang kita nggak pernah pakai, bener nggak? Nah, BPJS kesehatan lu tahu kan mau jadiin satu kelas doang, kelas rakyat lah, ya kan? Dan sekarang yang tadinya kelas 1, kelas 2 mau gimana? Ya mereka harus beli insuran tambahan, ya kan? Digabung sama BPJS. Nah, insuran namanya COB. COB itu kayak separuh BPJS, separuh insuran alien kayak Prudential. Pokoknya siapapun yang punya program COB, which is I think semua insuran will join karena dengan program ini win-win. Jadi kalau misalnya lu sakit jantung nih, sakit jantung kalau BPJS mungkin bayarin lu 200 juta, tagihan lu misalnya 500, insuran lu mungkin sisanya gitu loh, ngerti nggak? Jadi selama ini kan kita cuma suruh pilih satu, BPJS or insurance. Tapi kalau ini bisa digabung, nah insurance seneng dong. Gue gak usah bayar gopek, gue cuma bayar 200 juta. Gue cuma bayar 300 juta karena 200 jutanya dibayar BPJS, bener nggak? Jadi kan resiko gue cuma 300. Tadinya kan resiko gue 500 gitu kan. Iya. Sekarang 200-nya dibayar BPJS, 300-nya insuran bayar nih. Nah kalau resiko gue terbatas, otomatis premi insuran kita harusnya turun, bener nggak? Ingat nggak, premi kita baru naik 30-40% recently. Naik terus. Makanya stres. Nah kalau ada kayak gini kan ada limitation paling nggak loss-nya insuran kalau diklaim. Terus BPJS, jadi terus kita yang bayar BPJS tuh nggak buat duit sia-sia gitu kan, uang kita pakai gitu, maupun yang dihitung cuma kelas rakyatnya ini gitu kan. Nah terus jadi kita kalau di combine harusnya
fee insurance kita tuh turun. Kalau fee Hmm. insurance kita turun, semua orang kan bisa beli insurance. Mm-mm. Kalau semua Oh, orang beli insurance, rumah sakit pun rumah sakit kan lebih banyak pasien lah. Kalau rumah sakit paling takut terima pasien apa? yang BPJS terbaik tok, ya. ya kan? Iya, Kalau iya. BPJS tok langsung lo dikasih tuh rumah sakit lu yang jelek tuh, ya kan? Hmm. Kalau Hmm. insurance, kalau rumah sakit yang insurance semangat 45 dokternya Oh, mahal. oh Tapi iya, iya. kalau rumah sakit yang orang nggak punya insurance, dokter pun takut lu mati nggak bisa bayar, weh. Iya, iya, iya. Oh, oke. COP itu Jadi dengan iya. adanya COP, tapi ini Oke. pasti implementasi. Itu kan teori ya, maksudnya Mm-mm. regulasi udah diketok-ketok, tapi implementasi Mm-mm. pasti terseok-seok dulu awalnya kan. Mm-mm. Nggak mungkin lancar, pasti Mm-mm. kayak terhambat. Tapi ini at least is a changing in Iya, changing in apa ya? ada regulasi. Structural Iya. change on the hospital industry. Benefit nomor satu heal, karena heal kan Iya, biasa pasiennya BPJS, paling dengan banyak. ada COP dia berharap naik kelas. Oh, oke. Itu menjawab kenapa Heal Technicolor jadi bagus. Ya. Terus habis itu Terus Silo ya kayak kedua. Siloam itu selama ini kan terimanya private, tapi Siloam kan juga ada yang BPJS. Ada, Siloam ada. kan ada yang BPJS juga kan. Jadi Mm-mm. yang private mungkin Podway, atau mungkin lebih rame karena orang bayar insurance lebih murah. You can have more people paying insurance gitu kan. Mm-mm. Tapi yang BPJS juga, yang BPJS-nya Siloam juga pasti naik dong. Kan Mm-mm. bisa terima yang kayak gini. Jadi BPJS-nya kayak si Heal terangkat. Mm-mm. Jadi either way, Mm. it's a win-win for both, I think. Berarti buat perusahaan insurance juga ada benefitnya nggak, Ada Ci? kan, paling nggak dari bayar 500 juta lu cuma Oh, bayar 300. Topek tione dibayar BPJS gitu loh. oh, berarti kita Terus buat beli. kita Mm-mm. jadi nggak merasa donation doang BPJS kita kan. Mm-mm. Paling nggak kepake Oh, berarti sampai 200 gitu. COB ini atau coordination benefit ya, berarti ini akan menguntungkan buat sektor health dan insurance nih. Semuanya untung si insurannya tuh bisa jualan lebih. Sekarang kan setiap loh. Insurance gue ditagih naik 30-40%. Iya. Ya tadinya bisa bayar insurance, jadi nggak bisa bayar lah, kaget lah. Ya kan kayak, oh shit. Padahal health insurance zaman now itu harus punya setiap orang menurutku ya. Lo nggak perlu punya life, lo udah mati anyway. Iya. Tapi health lo harus punya, karena health itu lo ngeklaimnya waktu lo masih hidup. Ya kan? Jadi Iya, lo iya. makanya waktu hidup. Kalau life insurance kan udah mati EGP. Iya, iya. Yang nikmatin orang. Orang lain. Tapi kalau health insurance nih, gue encourage everybody to have. Walaupun mungkin dari kantor udah dapat ya, Iya. tapi kalau lu kan 55 tahun disuruh pensiun dari kantor biasanya, Oh iya, 58 gitu kan. Iya. Lu ditendang dari kantor pensiun umur yang sudah tua, lu baru apply health, terus gak punya income, lu mau piro tagihan sebulan? Mahal, makin tua makin mahal. Kecuali lu bikin company sendiri. Itu kan meng-hire diri sendiri. Tapi maksud gue, most people kan kerja buat corporate nih. Mereka kerja sampai tua, sampai umur 58, mungkin apa, terus waktu mereka pensiun, mereka tuh bisa terlena karena dari perusahaan ada insurance nih. Begitu mereka pensiun di umur yang tua, mereka nggak punya insurance. Iya bener sih, karena kita pikir ngapain gue beli insurance tiap tahun preminya naik, ada di cover dari kantor. Ada, memang ada. COB ini nggak bisa dipakai di luar negeri, itu benar. Cuma bisa di Indonesia. Tapi kita kan ngomong rakyat kebanyakan. Kalau orang bisa ngobat ke luar negeri udah kaya gitu kan. Kita ngomong yang orang-orang biasa aja dulu. Oke, menarik ya. Jadi untuk ini. Terus kalau LPKR ada, karena kita ngomongin Silo nih, Ci, gimana hubungannya sama LPKR? LPKR 5 duit dari Silo aja kemarin angkanya kan. Iya, kalau gue sih trading aja LPKR kalau gue ya. Nah terus kalau apa nih spin off apa? Spin off apa ya? Spin off-nya, aduh itu pasti Adaro, udah bosan kok ngomongnya. Spin off Adaro. Tahu Ci, itu bener nggak sih katanya spin off asingnya ada yang nggak happy? Itu bener apa enggak sih? Ya pasti ada lah. Ada yang pasti yang happy. Ada yang happy. You cannot please everyone tuh pasti. Asingnya pasti ada yang nggak happy, terutama yang ETF. Mereka takut kan, selama ini beli Adaro kan, Adaro masuk MSCI gitu-gitu, mereka takut dengan spin off ini Adaro dikeluarin dari MSCI kan. Oh iya. Jadi ETF-nya kan pusing kepalanya.
Kalau Era sama Eral sih. Oh, lagi bagus kan? Semua retailer bagus tuh angkanya. Every retailer is doing well. Kan gue bilang waktu yang terakhir gue live sama Michael Yu, gue bilang ini Agustus semua angka retailer Bagus, bagus. bagus. Angka kan mulai government punya angka retail aja bagus. Iya. Yang survei itu. Terus angka retailer yang beneran jadi bagus-bagus semua. Jadi momentumnya ada. Gue juga nggak tahu kenapa Indonesia total shopping. Mungkin judul itu udah berkurang loh menurutku. Iya sih. Terus sebenarnya kita deflasi, tapi data retailnya bagus. Iya enggak? Loh, kalau deflasi sih purchasing power lu naik. Oh gitu. Iyalah. Gue pikir kalau deflasi kan pasti harga bahan pokok dihitung kan. turun. Inflasi kita kan 7 bahan pokok. Kalau lu 7 bahan pokok lu misalnya turun, berarti kan itu sisa. Kan lu kan gaji lu tetap. Gaji lu kan nggak di-adjust based on inflasi. Maksudnya inflasi sekali habis itu sepanjang tahun kan tetap gaji. Iya, kan? iya. Paling awal tahun di-adjust lagi gitu kan. Oh. Kalau Terus deflasi, kalau Indonesia punya inflation kan mostly makanan. Kalau makanan turun, cost-nya berarti you can spend untuk baju, untuk yang lain. Terus nah ini ada yang nanya Ramayana. Aku juga dari kemarin pada nanya Ramayana, tapi aku lihat nggak ada. Biasa Kayak nggak aja ada lah. pergerakan. Ya biasa aja. Biasa aja. Ya kalau low end naik, dia pasti naik gitu aja. Iya, ya belum ada tanda-tanda kehidupan gitu. Kalau dari kita kan kadang-kadang lihat nih dari technical biasa kan, ya memang volume ada naik, tapi nggak tahu deh kayak masih lama deh. Yang lain apa sih? Kenapa harus liatin itu? Retail banyak, weh. Iya. Nah kalau kontainer Alfamart tuh gue udah bilang asing paling cinta kalau retail nomor 1 Alfamart tuh kan all time high. Alfamartnya udah naik, terus MIDI-nya kayaknya mulai mau ini. Panila udah kita jawab tuh, Panila pokoknya deal on 800, deal off 200, udah. Deal on and off tergantung, tapi setiap tahun itu karena umur orang bertambah tua, katanya chances dia dijual tuh makin tinggi karena makin tua ownernya. Petro ya trading lah ya, kayak saham Pak PP ya. Nah kalau Saratoga sendiri Ci, kalau di luar yang sama kan Saratoga itu kan sebenarnya orang kemarin pada beli karena murah kan. Some of the fatnya murah gitu loh. Ada dulu kan dihargai cuma berapa. Ya oke lah, Saratoga gue sih masih suka ya. Iya, aku juga suka. Dan hari ini dia nutup gap. Waktu sebelum dia naik kan dia gap up tuh. Nah, sekarang dia nutup. Nah, biasanya setelah gap ditutup, itu udah kelar deh koreksinya. Tuh Rusli tanya yang nonsense tuh Bumi. Udah dapat kuasi, Pak. Lu bakal happy. Tuh kan Bumi, pantesan Buminya. Itu bisa si Dilip nanya, gimana menurut lu Bumi? Waktu itu masih di bawah cepet, 90 sekian, 90. What do you think about Bumi? Kok yang dia kerja di Bumi nanya sama gue bilang di atas cepet lah. Terus kemarin dia muncul lagi, besok Bumi berapa? Itu tanda tuh, tanda mau ada good news kayaknya. Enggak, gue ini gosip ya, gue kasih tahu orang katanya kuasinya Bumi udah oke, udah di approve OJK. Kalau bisa ada kuasi berarti Bumi bisa bayar dividen. Kan bisa jadi organisasi. Ih gila sih itu. Terus Bumi benefit kan MIP, jadi profitnya pasti naik. Iya. So pas banget profitnya naik, ada kuasi. Dua kali cuannya kan? Iya, cuannya double. Cuan dari kuasi. MIP, terus dapat kuasi kan, jadi lu bisa keluarin duit. Oh, mana sih? MBMA, MDK udah dijawab, Excel juga udah. Nih banyak banget. Laba Ci, ada yang tahu gak laba? Aku nggak tahu. Gue tuh laba, gue juga dengernya seperti orang-orang denger lah. Backdoor batai gitu kan. Iya kayak berita kan udah keluar. Cuman ya mainnya ya gitu. Gila, Bumi on the ceban ngalahin brand, man. Nanti pada ini lagi masuk indeks jangka panjang nih, banyak spin off semua. BBRI gimana? BBRI kan dulu gue pernah ngomong tuh, mau NPL naik, mau NPL turun, pokoknya kalau bunga Fed di-cut pasti BRI naik. Memang naik. Nah, kalau sekarang di sini dari 3 bank BUMN, BBRI, BBNI, Bank Mandiri, bagus mana? BBNI nggak sih? Kalau bunga Fed di-cut itu BNI sama BRI.
Iya Karena kayaknya. itu cost of fund-nya kan tinggi ya. Iya. BCA kan paling rendah. Cuman kalau gini ya, ada dua sisi nih. Fundamental kalau bunga di-cut itu pasti BRI atau BNI. Tapi kalau kan bunga di-cut di sana, flow-nya masuk ke Indonesia. Flow masuk, BCA pasti kena Oh pertama iya. ya. Ya kan? Flow Indonesia masuk pasti BCA kena dulu. BCA, BRI, BNI, Mandiri itu pasti 4 kena. Kalau flow masuk ke Indo. Jadi ada dua hal yang berbeda. Terus sebenarnya tadi kan kita udah ngomongin saham call nih Cina. Kalau call yang nggak kena impact dari blue, kayak yang high calorie, ITMG, gitu-gitu, Ya ada gini lah, paling. call-nya asalkan call price-nya naik nih, udah mau masuk winter. Oh Ya iya. tetap oke. Cuman nggak ada turbonya gitu kan. Yang kena blue itu kan diturbo lagi gitu. Udah harga call-nya kan sama wae semua orang. Iya. Cuma ini diturbo lagi sama si blue. Jadi kan mendingan beli yang 3 itu kan. Soalnya Iya. harga call kan dua semuanya enjoy ya. Semua kan equal. Tapi di turbo itu kan cuma 3 orang Oh ya. iya. Oh jadi kayak yang 3 itu bintang utama, yang lain tuh bintang pendukung. Jadi yang Iya. naik Iya. ke belakangan munculnya cuma sekelibat set. Oke. Terus Tapi selama call naik kan semua call pasti cuan. Lu mau tarik itu. siapapun juga cuan. Iya. Cide ada nanya BSDE. Nah, properti sebenarnya kita Ya belum sama lah, ngobrol. properti sebenarnya kan satu gelondongan udah naik semua. Udah Sejak naik bunga turun. duluan kan? Ya kan? Before Fed cut Before rate. Fed cut, wacana Fed cut aja udah naik. Baru wacana. Bulan Juli properti udah naik semua. Ya kan, waktu Juli pertama kali Fed ngomong tentang rate cut itu kan properti udah naik. Terus Udah. BI kita rate cut juga. Iya. Jadi terus PPN tetap dilanjutin yang dinolin itu kan. PPN properti kan dinolin. Jadi many stimulus on the property sector kan. Makanya ya sahamnya finally naik. Nah, kalau ESA ada denger nggak, Ci? ESA. Dulu ya pas itu lah amonia naik kan. Sekarang denger lagi. ESA belum kelihatan sih, belum kelihatan. Tapi jualan tanahnya, dapat duit banyak, sama aja lah. Kepik. Oh, kepik. Oh iya. Tapi kepik belum diumumin sih, kepiknya. Belum ada announcement. Tapi bagus lah, nanti biar murah kita masuk deh. Sumarekon. Betul udah jawab. Sumarekon. Koper udah jawab. Tahu harga sekarang gimana? Udah naik begini. Sekarang tuh yang gue rasa masih ketinggalan tuh apa ya? Call masih belum all time kan. Nah, kalau call-nya yang kayak KKGI ada news kasih nggak ada kan, cuma ngikut-ikutan aja kan. Ya pokoknya kalau call-nya naik ya semua satu gerombolan naik lah. Terus yang dapat turbo naik lebih kenceng gitu aja kan. Nah, Akra gimana, Ci? Akra kan tadi udah ada berita yang Freeport tuh. Ada tambahan berita apa nggak sih? Akra tuh gini, kalau Cina nggak jadi suram, maksudnya orang jadi kaya karena main saham, mungkin oil nggak terlalu hancur. Kalau oil nggak terlalu hancur, Indonesia kan nggak ada proxy oil ya. Akra masih ada baunya oil lah. Bisa jadi oilnya kan selain Medco. Oh iya, yang bagus malah Medco. Ini baru hari ini dia langsung naik 3 MA ditembusin 50, 100, 200. Ini Medco kayaknya menarik sih. Tadi apa sih nih? Coba kita baca sini. Bahas stimulus Cina dan inflow untuk sektor komo. Topiknya Cicuai apa kalau begini? Semua komo kali. Semua komo. Yang nomor satu naik pasti koper sih. Kalau nikel kan masih ada drag dari properti sektor ya. Kalau koper kan listrik lu pakai koper. Jadi kalau ekonomi jalan, itu semua orang mikir konsumsi listrik pasti naik. Mall lu buka lebih lama, AC lu nyala terus lu even Bitcoin mining aja masih pakai koper, ya kan? Electric vehicle lu pakai koper juga. Anything yang lu ngecat HP lu juga pakai koper. Lu ngecas pasti butuh koper. Anything yang dicas pasti butuh koper. Jadi pertama kali naik pasti koper. Mungkin kalau komoditi lu kayak gua selain gold ya, gold sih gua percaya 3.000 sih. Ya koper nextnya. Terus kalau ini ada yang nanya media-media sih SCMA gitu, kayaknya nggak ada. Nggak ada kebaikan kayak di iklan-iklanan, tapi kayak ya biasa wae.
Kalau semen menarik ya, Ci, karena properti kan udah Belum, jalan pasti oversupply. sih ya. Padahal tuh masih murah tuh. Gue nunggunya juga udah lama banget ya sama. Kok masih oversupply melulu? Maksudnya oversupply ini udah 10 tahun lebih. Iya, Ya kan? kayaknya ada. Lu udah dikasih IKN aja masih oversupply. Nah kalau Astra sih kemarin udah ada berita mau ada 3 jenis EV. Astra gimana? Astra tuh cuma menarik kalau beneran dijual. Nggak bakal dijual katanya, karena si itunya 5th generation. Bener gak sih? Belum tahu ya. Nggak ada yang Jadi tahu lah. chances itu masih Inilah tidak open. ada atap tanpa api. Apalagi ini yang such a global company kan. Iya sih. Nah kalau ayam, Java, Cepin kayaknya masih Gue jelek. lupa loh, ayam berapa ya? Waktu itu kan grandparent-nya katanya mau dibunuhin. Ternyata masih nggak? Belum ada berita lagi. Ayam maksudku. Kasian banget. Ayam. Iya, cooling ya kayaknya. Nggak ada tuh beritanya. Yang ada cuman jadi makan gratis itu akan dimulai kan November. Nah katanya mau dimasukin ayam untuk mencegah untuk tambah gizi, tapi nggak tahu jadi apa enggak tuh November. Pokoknya ayam itu story-nya kan sama consumer lain. Kita ini purchasing power-nya selama ini kan menurun terus. Kan banyak tuh berita tuh middle class turun jadi low class. Nah, makanya kan tadi makan daging ayam turun, jadi seminggu sekali tadinya setiap hari gitu kan. Ya kalau kita ada purchasing power improvement, which is udah government yang ini not bad loh, try. Kan aku pernah ngomong tuh di YouTube-ku, purchasing power improvement satu mesti benerin sektor CPO. Terus kemarin kan CPO kan diturunin tuh. Iya. Apa? Levinya itu kan nambahin sekitar 200.000, 300.000 sebulan untuk petani ya. Which is lebih gede dari BLT, kan 189.000 BLT. Jadi kalau dapat 300.000 sebulan tuh kan 150% dari BLT, itu kan 50% more. Iya. Ya. Iya sih, CPO tuh. Kalau kayak gitu, berarti kan lu bisa konsum maybe daging ayam, kan ayam daging paling murah. Terus lu bisa konsum rokok. Jadi yang penting itu buat Indonesia, gimana rakyat banyak itu naik kasta gitu kan. Terus yang middle class jangan turun kasta. Ya middle class lebih drama sebenarnya. Satu, kita kalau dipungutan terus kan mati gitu kan lama-lama. Siapa yang mau gitu? Semua pungut kita jadi middle class, jadi low class lama-lama. Tapi kalau Cico bilang ini kan ada berita Levi nih, CPO ini kan under on sih. Terus kayak orang kan udah pada kapok. Kira-kira ini CPO udah bisa tuh masalah yang ESG itu sampai detik ini masih belum bisa beli. Kalau ESG nggak bisa beli tuh berarti asing jarang beli. Ya kan? Jadi kalau asing mau beli CPO persis kayak asing beli batu bara, dividend play. Jadi fund-fund yang ngarepin dividen bisa beli, tapi fund asing yang sok ESG itu nggak bisa beli gitu kan. Ya, lokal kan kapok. Jadi lokal yang bisa beli juga yang dividend play. Iya. Ya kan? Iya. Udah, sekarang ya gimana company CPO tuh memberikan kepercayaan ke kita ini yang dulu pencinta CPO terus udah ditipu bertahun-tahun gitu kan. Di PHP berkali-kali. Makanya harus ya paling nggak lu bayar dividen banyakan lah. Jadi gue meganginya juga nggak mati gaya, nggak kalah sama bunga bank gitu kan. TAPG mau kasih dividen ya kalau nggak salah. TAPG itu paling bagus lah dari semua CPO. TAPG sama DSNG. TAPG apalagi dia di upstream kan paling diuntung. Iya mau bagikan dividen nih. Aduh gawat deh. Barang gue udah gue jual lagi tuh, tukerin yang ini. Tukerin call lanjutannya. Itu mau bagi dividen. Ya makanya pokoknya kalau CPO tuh sekarang lihatnya dividen play aja lah. Tapi kalau petaninya better, kita mendingan mainnya di retail, ya kan di consumer. Kan petaninya ada duit pasti spend, mereka kan nggak mungkin save. Iya bener sih. Iya nih ya Ali yang ada dividen gede nih. Ali biasa bulan 10 ada dividen. Ya. Ada interim. Teens. Kan kemarin bilang productionnya mau naik ya, kalau nggak salah ya. Berarti oke lah. Pokoknya Tin tuh ya, isi money tuh waktu dari bawah berapa tuh? 500 ke dari 600 5 hari itu dari 600 pokoknya flow-nya kayak orang gila.
Padahal itu ada Dan berita yang data 1000, pokoknya kalau mau 1000 untuk jebol, dia harus show the number. Show that they actually productionnya naik, itu yang orang mau lihat. Goreng CPO, gue bukan tukang goreng, weh. bukan Auto gue nggak ngerti, auto nggak liquid sebenarnya. Jadi gue jarang liatin auto. auto Ngerti nggak mainan auto? gue sih, gue suka sih auto soalnya enak, tapi ya sekarang lagi leget ya belum masuk lagi sih. Kalau lagi diturun banyak boleh sih. Piva rokok kita udah bahas, Bumi udah, NCKL boleh diperhatiin, Rokok Toba udah ada bahas, berita nggak? berbusa-busa, weh. Toba Emas udah ada bahas. MDK udah Toba, sampai bosan. iya, Toba itu MDK. dia malah itu loh. Toba kayak jualan batu baranya loh, dia mau banting setir ke green. Yang aku denger waktu itu Toba itu mau spin off anak usaha dia, Iya, batu bara. Oh, Enggak loh. yang di spin off yang batu bara malah ya? Kayak batu bara deh. Tapi dia ada mau jual beberapa power plant-nya dia deh. Batu bara power plant, PLTU kalau nggak salah. Dia mau jual PLTU-nya dia. Oh, oke. Tahu gue dia ada mau jual PLTU-nya dia. Jadi dia pokoknya mau banting setir jadi hijau lah. Iya, aku lagi tunggu agak koreksi sih. Kalau koreksi lebih banyak kayak lumayan menarik sih. Auto aku suka, tapi ini lagi laggard, jadi belum ada. Kalau Anda semen-semenan, ya. Tapi itu sektor consumer. Harusnya penjualannya not bad. Yang penting ada purchasing power aja. ADMR nggak kemana. Yang dia tanya, cooking coal-nya kan turun, volumenya naik. Jadi ya nggak kemana-mana. Profitnya mungkin sekitar 500 juta dolar lah average. oh iya, Telkom. Kau nanti tunggu aluminiumnya jadi aja. Telkom gimana, Ci? Asal Telkomnya boring ya. Mending beli Indosat apa XL gitu kan. Iya, masih bisa trading. Iya. XL kadang-kadang kalau lagi turun, kalau merah biasa beli, ntar kalau naik kenceng bisa trading gitu. Isat juga sama. Indi Pani itu nanti anak perusahaan ada mau IPO loh. Wow. November nih jangan-jangan. Strategik. Do not lose your Pani. Indah Kiat, Ci. Indah Kiat. Gue kok belum lihat lagi harga pap ya. Soalnya Cina lagi suram, biasanya papnya suram. Kemarin kayak udah mau jalan. Waduh, kirain ini di si Papa si Mas ini. Nanyain keras. Waduh, keras. Kita nggak pernah lihat. Keras jelek kan, resultnya juga jelek. Nggak ada yang menarik. Fundamentalnya jelek, teknikalnya jelek, kayaknya kurang deh. Ya, ini udah mulai naik sih. Udah mulai naik, tapi kayaknya takut ah. BRME sudah mau nope, mau apa lagi? Iya, nope itu biasa di resist ya. Iya, banyak sellernya keluar. Seller yang siapa yang dulu-dulu yang suka ngumpulin tuh, dia suka jualan. Kantol itu ya? Iya. Suka jualan. Eses gimana, Ci, kalau di harga sekarang? Kayaknya udah price in itu deh. lo dengar nggak di DIY? Di apa sih, do it yourself? DIY mau IPO. Iya. Itu kan gila banget minta harganya. Minta harganya setinggi langit. Jadi Asus langsung ketok murah. Oh, jadi kelihatannya jadi murah ya, karena Mr. DIY-nya IPO di harga premium ya. Oh, pantes. Mintanya belum tuh dapat asking price. Ya, dia mau IPO 4,6 triliun di Malaysia. Dan kemarin itu ada retail juga di Malaysia yang IPO harganya juga tinggi. Ya, makanya itu retail sekarang lagi in favor lah. Kan Bank 4 ini udah all time high semua nih. Terus retailer yang kesayangan investor asing kan Alfamart, hari ini all time high. Terus bisa turun lagi tuh ke second tier kan. Second tier kan bisa Asus. Iya. Terus Mapi gitu-gitulah. Ini ada yang nanya. Tower, Ci. Tower kan mau right issue ya? Waktu itu udah keluar kan berita nih? Udah. Tower mau right issue kan? Tower itu diuntungkan sama penurunan suku bunga juga. Jadi terus dia mau right issue 9T. Dia mau akuisisi ya? Bayar utang itu right issue-nya terus buat apa ya? Mungkin akuisisi, tapi Tower mah paling nyantai lah, kalau misalnya nggak ada yang beli juga jarum beli. Iya.
Heeh. Kalau murah sih boleh sih, buat trading juga enak. Terus eh MSIN, MSIN. MSN mau split kan? Mau apa? Stock split ya? Stock split 1/5. SSIA ini kan si BYD kan udah masuk tuh, dan Di jadi YD katanya beli lagi loh. Ada tambahan lagi. di Di SSIA ya. SSCA. Ada tambahan tanah-tanah lagi dia. Sama supplier-supplier dia pada beli-beli sana. Hmm. Jadi harusnya angkanya SSCA not bad. Harusnya. Nah ini kebetulan nih lagi turun nih. Nah kalau udah kemarin kan sempat naik, ini kayaknya turun lagi, boleh masuk nih SSIA nih. Aku dikasih tahu tuh pokoknya sejak BYD nongkrong di sana, Hmm. suppliernya sudah pada Sungguh cawe-cawe. sungguh semua Iya ya kan kan, pada. itu kalau lu mobil kan yang punya satu gede, yang lain suppliernya cilik-cilik bakal pada beli untuk deket kan, supaya delivery costnya murah sama on time delivery. Hmm. NSP tuh good company lagi NSP. NISP bagus. Bagus lah. Itu bank yang middle class ya. Yang udah ngalahin Panin tuh NISP. Secara bisnis. Iya. Tapi bener gak sih, Ci, itu bank lain tuh udah gak ada growth kecuali BCA? Adalah. Lu lihat aja Mandiri masih growth. Oh, enggak, bank swasta maksudnya. Di luar yang BUMN. NISP growth. NISP ada growth. Dia ambil market share-nya Panin. Makanya gue bilang Panin kalau nggak dijual nih ya, tambah lama nggak ada value. Iya, jadi makanya katanya si Panin kemarin waktu Commonwealth mau dijual, katanya tuh pada rebutan bank swasta. Nah, habis ini kan karena si Maybank sendiri kan katanya juga nggak ada growth kan, makanya termasuk salah satu bidders. Nah, kemarin kan makanya Panin itu sempat ramai katanya mau dijual. Salah satu biddersnya, iya yang lagi penjajakan tuh Maybank tuh. Nggak tahu deh sekarang tuh jadi gimana kelanjutannya. Gue dengar Nggak sih? ada lima bidder. Mampus tuh. Panin. Masa nanti deh. 5 masih meleset sih gue nggak ngerti lah. Gue udah bener-bener kalau 5 meleset sih gue give up. Gila, lu 2 boleh meleset, 5 loh. Masa lu dikejar 5 orang, masa lu nggak ada satupun dapet sih? Nanti deh. Kita, aduh, FOMO deh gue langsung. Barang gue soalnya tinggal dikit. Iya tuh, aduh. Soalnya dia kan naik biasanya ada turunnya. Ini enggak, naiknya konsisten. Waduh. Terus kayaknya ada harus konsol lah memang. Iya. Terus wifi banyak story sih. Wifi kan dalamnya ada Pak Hasim. Jadi tinggal nunggu jalannya aja. Lagi setting nih. Tapi Cicoy nggak main wifi. Van nggak main wifi, kekecilan. Bukan kekecilan, deg-degan. Ya ini kan dia naik tuh kemarin kencang. Nah sekarang mulai gerd. Udah lebih stabil. Nah, Ci kalau BTPS gimana? Kemarin sempat naik tuh karena gue nggak suka. Gue nggak suka. Gue nggak suka bank kecil. Bank kecil tuh bocai. Maksud gue gini ya, bank itu kan is a skill, itu skill tuh matters kan, bisnis bank. Lu harus gede, harus cabang. Ya mungkin kayak saat zaman now nggak pakai cabang. Tapi you have to be present in everywhere. Kayak Bris kan pakai BRI kan pakai yang BRI agent itu kan. Si Bris juga nebeng gitu kan. Jadi kayak kalau bank lu cilik itu ya, lu pasti kalah sama yang bank gede. Gonjang-ganjing dikit lu mesti naikin bunga tinggi untuk dapetin deposito. Lu ya, terus lu mau ngelempar kredit piro gitu kan. Misalnya nih lu deposito bank yang cilik dapat 7%. Lu mau dapat 4%, 5 aja lu mesti lempar kreditnya 11%. Orang yang bayar 11%, kalau biasanya nawarin lu 9, berarti kan yang second tier client tuh. Kalau second tier client, chances of dia NPL kan lebih tinggi. Bank itu paling galak kena NPL, karena NPL tuh pokoknya nggak dibayar. Nah, pokok nggak dibayar tuh lu dibayar bunga berapa bulan tuh nggak bisa ganti ya. Lu mesti eksekusi aset. Ya kalau asetnya bener. Kalau lu salah appraisal, misalnya tuh appraise 100M ternyata bodong. Iya. 10M. Mampus lah lu. Jadi kalau bank itu memang harus size. Nah sekarang BTPS itu syariah. Lu ada Bris. Ngapain lu BTPS? Secara bisnis ya. Iya. Oh, iya sih. CPO tadi udah dijawab deh, CPO. Kalau tech stock prospek ke depannya sebenarnya kalau cut suku bunga? Ya kalau cut
suku bunga kan pembakaran uang kembali gitu kan. Tapi sekarang belum murah loh suku bunga nih. Dulu tuh 0, sekarang masih 4 point something gitu kan. BNGA sama NISP mana lebih oke? NISP. NISP hebat sih. NISP itu kayak BCA, mini BCA. Dulu posisi itu diambil Panin, tapi Panin tuh nggak berkembang. Maksudnya lu lihat deh, Panin tuh nggak develop dia punya apps, nggak develop dia punya appsnya biasa banget, kalah sama yang lain kan. Jadi ya NISP kalau NISP kan OCBC loh. Jadi kan Singapura punya, se-LLE Singapura kalau soal apps nggak mungkin elek banget gitu kan. Iya. Pasti lumayan lah. Iya. Dan dia banyak produk juga. Iya, jadi dia lebih bagus daripada dia lebih bagus daripada Panin si NISP. Makanya tuh. Terus iya Bang Kecil. Ya Bang Kecil nantilah tunggu Artonya jalan terus kita main Bang Kecil deh nanti. Sekarang fokus dulu ke komoditi karena memang call-nya ada story ya call ada story China stimulus kayaknya duitnya bakalan muter di komoditi dulu deh sementara. Kemarin call-nya sibuk di batubara kan. Kemarin komonya sibuk di batubara nih China stimulus, copper, gold semua merah nih kayaknya hijau semuanya kayaknya bisa. Hijau kencang nih gue lagi ngeliatin nih. Tuh kan? Iya. Makanya. Sampai oil aja hijau coba. Iya, makanya itu Mepco tadi itu ada yang HK gede banget. Hah? Itu Mepco closing ada yang HK gede banget. Ya nih gold. Goldnya naik kencang nih, goldnya ada 2662 loh. Aduh, copper udah naik 3%. Iya. Gue lagi lihat nih. Terus oil pun yang katanya suram itu 1,6 jadi 74,45. Iya, oilnya banyak loh 1, ya itu mungkin gara-gara nikelnya dari China 16,7 naik 1,2%. Nih copper yang main kencang sih hampir 3%. Ya makanya copper sama ya Merdeka Copper lah, udah jelas namanya aja udah jelas Merdeka Copper. Karya-karyaan gimana Ci? Aduh nggak jelas itu gue juga bingung sih secara fundamental nggak improving, nggak susah sih. Terus kalau Unilever ada harapan nggak Ci? Unilever enggak lah, gue nggak pernah lihat itu. Sekarang gini loh, consumer product itu ya menurut gue saingan tuh banyak banget loh. Si Mayora tuh masuk ke kan Unilever tuh jagonya apa sih, sampo sama pembersih itu kan. Iya ya kan, sama yang pel-pelan obat susu. Mayora masuk deterjen loh. Mayora masuk deterjen. Terus biasa kalau Mayora masuk sesuatu tuh yang dimasukin ketar-ketir, jangan main-main. Dia masuk grup gede. Dia masuk teh botol sosro maksudnya pucuk harum muncul, teh botol sosro mati gitu kan. Terus dia masuk apa tuh? Aqua ya, Le Minerale. Aqua kena goyang langsung kemakan market share. Iya, kalau banyak masuk sesuatu biasanya lu gemeter weh. Dia sekarang masuk deterjen, tapi nggak di listed company ya, di private-nya. Deterjennya cair. Deterjen cair dia. Wah, ini pantesan chartnya dia udah jadi nih, udah bagus double bottom. Tapi nggak di listed company, di private sektor. Cuma maksud gua buat kita kan ngefek ya karena nggak di listed company. Tapi buat Unilever gemeter weh. Iya bener sih. Oh iya, Bluebird gimana ya Ci? Kemarin tuh sempet bagus loh ininya. Settingannya kayak mau naik. Kayak apanya dia mesin not bad lah ya. Iya gila bagus banget. Ijonya sampai berapa hari. Volumenya ada lagi. Tumben-tumbenan. Gosipnya ada investor mau masuk kan? Tuh pantesan. Pantesan nih. Gosipnya. Gue nggak tahu ya benar apa enggak. Gue juga dengarnya gosip. Iya ini lihat dari chartnya aja gila bagus banget. Kemarin juga kelihatan mau naik lagi ternyata bener. Terus kalau Pegas suka nggak Ci? Mampus kan? Gasnya habis. Oh pantas. Gasnya iya. Koridor apa tuh pokoknya dia punya paling gede tuh turunnya cepet banget di Pliting. Maka dia harus import itu LNG. Kan LNG mahal import. Misalnya dia ambil marginnya lebih gede pun, customer yang bayar LNG mengap-mengap lah ya. Iya. Terus ini Ci, kemarin tuh banyak banget aku dengar orang atau
analis aku tuh ke Arna. Oh Itu iya, ada story apa sih Arna? year to date-nya bagus. Ya makanya gue bilang semua orang penjualan Agustus pokoknya semua orang bagus. Nih ya, Arna bagus, Toto pun bagus. Oh, Semua double digit growth-nya. Dan bingung ya. Arna kan murah. Terus ini Iya. mau anti dumping dan segala jenis. Jadi Oh yang iya iya. value nih ya, gue kan bukan value ya. Hmm. Kalau buat gue tuh, I suka Arna tapi nggak liquid. Jadi gue juga Iya. takut. Jadi tapi gue suka Arna, jangan salah. Gue tuh suka Arna dari zaman dulu Dari banget. dulu. IPO tuh gue yang Kan kita pertama pernah kali placement. kita kan pernah ngundang Arna juga bukan sih? Iya. Dulu. Gue tuh pertama kali dulu ya IPO Arna harga 100 sebelum stock split. Mungkin sekarang 10 tuh. Gue yang nge-place ke klien gue. Harga cepet itu gue ingat banget. Terus naik sampai 3.000. Naik 30 kali. Langsung disayang klien. Anyway, itu Arna tuh paling ciamik soal keramik. Dulu waktu gue kenal dia tuh 15 tahun yang lalu tuh dia kapasitas mungkin cuma 20 juta. Gak nyampe. Sekarang udah 70 juta kapasitas. Over the berapa nih? 20 tahun ini dia naiknya kenceng banget. 2006 enggak 20 tahun. Ya almost 20 tahun. Dia naiknya company-nya maksudnya growth-nya tuh kenceng banget. It's a very good company, the best I think untuk keramik. Ya cuma nggak liquid, jadi kan gemeter. Nih penjualannya katanya bagus nih, karena katanya ya. Terus gue kemarin teman gue Toto juga kasih tahu, Toto juga bagus. 14-15% growth. Oke dong. Oke banget sih. Sales. Iya ini banyak banget yang ke Arna bolak-balik mungkin pada nanya juga tentang harga gas industri buat keramik tuh. Tapi kayaknya nggak ini deh. Naik kan Pak Jokowi nggak tahu nanti wow. Kayaknya katanya di cap. Jadi misalnya dia pakai use berapa, nanti lebihnya baru naik. Kalau selama dia pakainya nggak lewat dari itu nggak apa-apa. Iya, Arna dulu udah lama banget. Terus, oh ya, nih kan multi finance nih Ci. Kalau suku bunga turun, biasa kan multi finance juga diuntungin. What do you think on kayak Bevin? Kayak Bevin tuh mirip BRI, NPL juga ceritanya. Kayak belum recovery full. Iya masih di kisaran 1.000. Ya menarik, cuman story-nya belum ada strong story untuk naik sih. Oke, kalau Goto, Hexa ada yang suka nggak Ci Hexa? Dari kemarin banyak banget nanyain Hexa, tapi aku nggak ngikutin Hexa, paling dividen play doang. Ya, itu dividen play itu Hexa kan punya Jepang ya, Hitachi ya. Iya Hitachi nggak salah. Ya itu dividen lah. Kalau Jepang lu pokoknya ngandelin dividen. Sahamnya ya, habis sebelum dividen naik begitu jebret. Nah ini menjawab juga yang tanya Danamon. Tadi dia nanya Danamon tuh Ci. Sama aja lah Jepang sama dividen, gitu. Iya Danamon banknya lumayan, cuman sahamnya nggak bisa gerak. Aduh capek gila peganginnya. Sampai puyeng juga nggak naik-naik. FUTR dibeli Hexa. FUTR listed company ya. Tahu ya, nanti kita lihat ya Hexa. Aduh FUTR aja apaan ini saham? Apaan sih tuh? FCA. Saham dalam FCA. Ci kalau Foru dengar lagi nggak? Foru tuh yang mau di backdoor listing bukan sih? Iya, katanya itu confirm loh. MRI. Gila itu jadi orang udah tonton berkali-kali. Tapi tinggal katanya itu pas kali 2025 baru dijalani, jadi masih lama. Makanya kan udah naik. Tinggal ampasnya kali. Iya, nanti mungkin 2025 baru main, baru istilahnya baru di-announce. Ini kan yang kemarin masuk, kan orang belum tahu ini benar di-inject sama apa sih namanya IMR ya, yang di Indo itu punya reserve katanya 2 kali lipat atau berapa kali lipat lebih gede dari ADMR ya. Siapa? Itu IMR. Iya, IMR Indonesia. Yang gua tahu cuan itu ada cooking coal segede ADMR. Ya cuan bagus sih. Cuan petro. Ya, ada gold juga, goldnya juga gede, tapi belum digali. Makanya Petrosi nanti yang gali itu semua. Petrosi kontraknya bakal super gede. Aduh, gawat. Gawat. Kalau
kadang-kadang saham papa ya, aduh kalau di You tradingin know, juga papa susah. tuh ya, gue notice ini, gue juga baru notice. Papa tuh nggak pernah murah. Maksudnya secara valuasi tuh pasti semua orang ngitung Hmm. di PI kok, gila. Tapi ya, dia lihat TPIA, dimakin sejuta mah itu TPIA beli Shell kan, Shell Iya, Singapura kan. iya. Belinya murah banget Heeh. kan, beli murah banget aset itu dia dapatnya kayak PI 2 apa PI 3 gitu. Hmm. Kan jadi murah si TPIA-nya. Iya, Nggak jadi murah, maksudnya diisi. jadi Jadi reasonable, fair nggak murah lah ya. value. Nah, jadi fair value. Terus ini ya, cuan Iya. dikata-katain sejuta umat, ternyata dalamnya ada cooking kayak ADMR, ternyata ada Banyak. Iya. emas. Ya kan, Heeh. kita kan nggak tahu nih, tahu-tahu ada itu. Terus Petrosi dikatain sejuta umat juga, ternyata kontraknya aja kan sekarang udah 17 triliun. Bener. Katanya bakal 3 kali lipat lagi. Terus katanya mau right issue kan nanti ya. Tapi Ya pasti masih untuk akhir. modal kerja lah. Iya. Makanya Buat akuisisi. maksudnya mungkin PP itu premium banyak setinggi langit gitu kan. Tapi after that dia eksekusi beli aset apa kita yang kaget. Iya. Kok murah? Oh, asetnya murah. Iya. Iya. Beberapa emiten model kayak gitu. Jadi dia naik dulu, terus nanti isiin aset ya nanti valuasi dia akan adjusted gitu. Ya kayak Jadi Pani lah. Pani iya, kan naik terus isi aset gitu kan. iya, iya. Jadi fair. Jadi Iya, iya. not bad. Barito nggak lemot loh. Sekarang tuh Barito mainnya udah enak loh. Dan lebih Nah, stabil loh. kita Kemarin ya waktu oke brand mungkin ratusan kali PI gitu kan. Semua orang bilang gila. Dia barusan beli apa tuh kemarin? Itu kan ada ngepost tuh. Dia ada baru akuisisi si brand. banyak akuisisi, gue sampai lupa tiap hari ada berita aja, pokok grupnya papa tiap hari akuisisi. Aduh, gue bilang ini tiap hari Si sih brand papa akuisisi banyak. geothermal di luar negeri kan. Iya, si papa tuh belanja mulu, belanja buat anak-anaknya. Makanya diisi lagi. Masa kayak lama-lama si brand jadi gede beneran. Kayak Oh sampai kan kemana-mana gitu kan. iya. Ci, menurut lu kalau MSCI dia gimana sih? Wah, Kan kalau FTSE kali kan ini gak saja pertanyaan ini gue bingung juga. Soalnya FTSE gituin itu ya, selama gue di stock market baru belum kali ini. pernah, belum pernah. Iya, baru kali ini. Jadi kayak for me is like a new experience gitu kan. Kayak wow. Iya, honest. Jadi gue gak berani kayak, oh pasti enggak ya. Sekarang kan anything can happen gitu kan. Iya, tapi ada yang bilang katanya MSCI itu nggak serewel ini katanya. Nggak tahu sih bener apa Gak enggak. serewel ini kan, kita kan yang MSCI yang dulu. Kayak FTSE yang Oh, dulu gitu kan. iya. FTSE yang zaman now kan kita gak tahu. Iya sih, benar. Oh iya, sama anak usaha mau IPO tuh jadi nggak sih yang Brew? Katanya company papa tuh ada mau Apa? IPO loh. Entah yang anak usahanya TPI atau yang anak usahanya brand Barito Renewable. Barito Wind Energy. Enggak, yang mau IPO anak perusahaan TPI yang depan mata. Anak usaha Kontainer kok. TPI kan? Iya itu yang terdekat sih yang kayak udah coming very soon mau IPO. Yang Ya, masuk maksudku, MSCI. si TPI ini kan tahu-tahu punya pelabuhan yang mau IPO. Kita nggak tahu. Nanti kalau pelabuhan ini beli pelabuhan lain lagi, aku juga nggak tahu. Kalau Iya, TPI ini jadi punya banyak gitu kan. iya. Makanya, Papa ntar tuh pokoknya dihujat mahal. kayak mahal, terus habis dimasukin aset murah jadi, not too bad. By the time udah telat deh. Udah naik gitu. Tadi ada yang menarik. Oh, ini apa sih? Laporin. Apaan sih laporin? Emang ada yang laporin? Ke FTSE? Emang ada yang kenal? Pasti nggak Iya kenal sih. sih Putri. Ya nggak tahu sih, ada memang kan kita ngopi nih. Terus di sebelah ada yang ngomong, iya nih nggak jadi masuk FTSE. Kata orang, gara-gara ada yang laporin. Katanya. Siapa yang laporin? Aku tuh, siapa sih yang laporin? Ini kok ada yang ngomong juga Gua yang sih, laporin. kalau ada yang beneran ada orang sejahat itu yang laporin ya, itu orang itu patut dirajam ya. Mencegah uang Sampai asing masuk ke Indonesia itu mencegah investment, tau nggak? emang itu stupid banget sih. Ya kalau dia masuk kan, ya oke deh. Misalnya kalian nggak dapet, yang nggak punya ini nggak merasakan untungnya. Tapi kan market kita kan jadi rame. Waktu papa di FCA gila sepinya sampai gue udah pikir, aduh ini broker udah nggak ada harapan nih. Broker udah nggak ada. Satu hari ini aja si brand 3 triliun coba. Iya makanya. Dan semua happy. Broker apa nggak happy coba?
broker happy, retail happy, ya marketnya rame, volumenya ada. Nah, Dewa, aduh nggak tahu deh Dewa. Udah hitam lah itu. Udah hitam, larinya kapan nggak tahu. Pegangin aja buntutnya. Kan kalau ditarik jangan ketinggalan gitu kan, terbang-terbang di belakang. Iya, mesti adu cepet enternya, nanti ketinggalan susah nih ngubernya. Soalnya grupnya dia semua udah jalan. Iya belum jalan, ada sih energi belum, tapi settingannya Aduh, kayak jangan udah siap. ngomong energi lah. Gue berasa di PHP itu energi. Angkanya paling Iya, bagus loh dia. iya makanya, Profitnya paling bagus loh. iya makanya. Justru kalau ini ketinggalan laggard sama lah. Tapi ya udahlah yang laggard MDKA dulu sama MDMA. Yang komplain tuh kenapa BJ suka suspend sama jangan tanya gue lah, tanya BJ-nya. Apa sistemnya tuh beli dari mana nggak tahu ya, nih gosip kayak orang-orang nongkrong di kopi pada ngomong dia punya sistem beli dari mana, jadi kalau begitu saham ada yang naik kenceng itu sistemnya bunyi, jadi otomatis bukannya BPI-nya yang ini, katanya sih gitu sistemnya yang kasih sinyal harus di suspend atau harus dikasih UMA kayak gitu. Oke, mungkin kita ngobrol apa ya? Kayak kita udah jawab banyak nih pertanyaannya. Ya, pertanyaannya kita udah. Ya, besok just enjoy the rally karena memang komoditinya hijau semua. Yang lain udah. Kalau Elsa ada insight nggak Ci Elsa? Udah, menurutku sampai dia merger sama yang anak usaha itu loh. Kan dia kan selama ini kan naik karena mau merger sama anak usahanya Pertamina yang lain kan. Ya sampai itu kejadian lah, baru ada cerita lagi. Kalau tuh nggak kejadian ya goodbye my love. Pantesan dia rally duluan jauh banget sebelum saham-saham oil pada naik. Jadi abis itu dia udah koreksi, sekarang udah lagi lagged di 488. Berarti nunggu berita konfirmasinya aja ya. Kadang tuh orang kan cerita lari duluan ya. Jadi nanti yang terakhir announcement tinggal saya on news gitu kan. Iya. Sekarang begitu. Terus kalau Gajah Tunggal ada apa nggak? Gua nggak pernah liatin Gajah Tunggal jujur. Mesti tanya si Lokeng Hong kali. Kalau gue nggak suka main Gajah Tunggal, suka digebuk. Kalau naik tinggi, kita mau trading nih, ada klien nih suka iseng mau beli trading, yang ada digebuk tanpa nggak jelas, tahu-tahu turun aja. Ntar habis itu bukan yang untung malah buntung, jadi susah mainnya, susah. Pokoknya kalau ada yang ada saham yang dikuasai nama investor, entah itu retail atau kebanyakan retail kali ya, kalau punya gede kita susah karena kalau dia misalnya dia mau trading, anggap itu investor mau trading, dia buang dikit aja ya karena barangnya di dia semua langsung bubar, langsung jengkol. APMM kalau call bagus ya semua bagus. APMM sebenarnya yang bikin bagus kan gamesnya yang bagus. Ya dividennya udah kelar ya mungkin ngikut gitu. Evaluasi murah sih. Aman nggak tahu nih. PGO gimana Ci? Tadi kayak udah naik deh. Gua nggak pernah lihat PGO, kan gua langsung brand. Mirip. Iya. PGO ya gitulah, kalau ya ini sih dari technical sih bagus ya, hampir kemarin aku sempat beli tapi udah cuan kabur karena kita memang fast trading bisa dibilang lah ya. Kalau orang mau investor ya mungkin BCA, BRIS, gue udah ngomong berkali-kali, itu saham yang layak lu DCA, dollar cost averaging, artinya nabung. BCA sama BRIS nggak mungkin lo dikecewakan, ya kan? Itu dua itu sudah kalau mau jadi investor. Oke, ini kita udah ngobrol semua nih. Ntar tunggu ini deh. Ini ada Panis sama Sona apa sih? Gue nggak tahu Panis Sona apa sih? Sona Topaz. Oh, tur ya. Itu aduh, sahamnya 1 lot 2 lot gitu kan? Iya. Bayu juga capek. Berita sih bagus. Bayu tuh murahnya tingkat dewa loh.
cashnya Iya, lebih tinggi dari market cap. Ya iya, tapi 1-2 lot gitu. Ya iya, Bayu tuh lu anggap aja beli total masa lalu lah. iya. Iya, Bayu tuh banyak yang Murah banget suka, cuman ya itu, cashnya lebih gede tipis. dari market capnya. Hmm. Cuma ya 1-2 lot tuh kalau dapat ya hoki lo orang lah. Gue nggak bisa sih 1-2 lot. Nggak sabar. Kapan dapat Hermenya kalau Cicu beli 1-2 lot? Buat treatment muka Asri aja. tuh Asri my colleague love it. Dia merasa tuh Oh. Asri itu kayak SSIA sebelum jadi katanya. Kemarin tuh murah tuh, aku lupa beli loh waktu rebalancing MSCI Aduh, gue lupa 220. beli ya HMSE waktu rebalancing. Iya, Gue lupa iya, gara-gara brand kan, gara-gara si brand di iya, cancel jadi kayak bener-bener bener. panik. Yang lain lupa. Bener-bener gara-gara brand tuh Padahal kayak kita semuanya. gue udah siapin loh tuh mau beli HMSE. Tuh, Iya, gelo. iya, HMSP, Asri, sama kalau aku sih sama Agro ya, karena aku suka juga Agro tuh. Aduh, lupa semua terus dapetnya pada murah-murah lagi. Besok kan udah Iya, langsung naik brengsek. 8%. Apa? Goto. Tapi atau Goto. Aduh, Goto mah pokoknya harus di buyback terus, buyback retired, buyback retired, buyback retired. Tapi sebenarnya Goto sudah not bad loh dari gocap sekarang tuh 30% loh. Lu jangan maki-maki Goto. Mm-mm. Cuman Goto ya udah kalau memang murah bayar aja terus diemin. Kalau ditungguin jantungan. Kalau 50 sekian misal waktu kemarin beli ya udah 60 profit taking. Ci kalau Yuti ada cerita lagi nggak sih? Nah, tapi batu baranya kan oke. Terus martabene kan productionnya balik normal. Jadi angkanya pasti bagus. Ada Terus goldnya kayak gini. Hah? Hah? Terus Gosip katanya gosipnya kan Yuti mau mau dibeli, dijual. tapi nggak tahu ya apa Iya, enggak. Ya, tapi kan yang nggak tahu. dijual apanya sih? Tambang Pokoknya enggak, kali. the whole UT. Oh, yang beli Sarah tau nggak? Nggak tahu. Gosip. Nggak tahu. Sama Ali juga mau dijual sih katanya. Ali mah sudah lama dijual nggak laku-laku. Makanya gue kepik. Ali tuh gue udah tahu mau dijual kayak 5-6 tahun yang lalu. Nggak laku-laku. Soalnya minta mahal kan. Terus makanya aku mikir nih kalau Ali dijual titular, kenapa nggak Astra the whole thing dijual juga? Jadi gue nggak heran kalau Astra, maksudnya kayak jadi ada option nih. Jual Ali, jual Yuti, atau jual Astra semua. Ya whatever yang dapat duit lebih banyak gitu aja. Iya. Kalau dijual semua jadi ngerti sih. Jadi gimana ya? Misalnya aku jual anaknya dulu. Kalau dijual semua lebih bagus sih bang, dipretelin ya menurut gue. Jadi lo kan kebayang kalau dipretelin ya, Yuti itu kan cash cow-nya Astra. Iya. Terus sekarang kalau CPO kayak gini, Ali juga jadi cash cow kan. Lo kalau dipretelin nih, Astra tinggal mobil tok. Kan market cap-nya jadi kecil, tambah cash gitu. Cash-nya pasti dibagi ke atas kan. Tapi itu kan ciut. Kalau market cap-nya Astra ciut kan bisa ditendang dari MSCI. Jadi kalau aku nih, mendingan lu, kalau aku jual semua tuh posisi MSCI lu aman kan. Nah itu menarik sih. Tapi aku belum punya Yuti. Archie nggak ngerti itu story M&A. Merger akuisisi yang nggak jadi-jadi sama tuh minta mahal. Itu sama lah kayak ya nggak sih? On off. Gak jelas. Iya, nggak jelas deh. Panin Bank tuh dia nunggu 15 tahun loh. Aduh. Gue merasa 2005 sampai sekarang udah lama. Ya kan, gue ngeliatin orang. Kita main dari 2000. Kita main 2022 sih yang naik tinggi banget. Itu kan yang tuh gue kenal lu. Sebelum tuh gue pernah main 2005-2006. Oh iya. Iya benar. Klien gue soalnya beli terus nyangkut. Terus akhirnya 2 tahun kemudian dia bisa keluar tuh. Kalau lu Google semua bank udah pernah digosipin. BCA pernah digosipin. Terus hampir semua bank deh. Nah makanya semua bank itu pernah digosipin nawar. Tapi sampai sekarang on and off nggak pernah ada yang deal akhirannya. Tapi nggak tahu nih kali ini yang beli siapa? Apakah Malaysian Bank atau Japanese Bank? Katanya lagi ditawarin ke Japanese. Yang nggak rewel yang mau bayar harganya Barbie lah. Ya Maybank lah. Maybank beli apa-apa mahal. Beli BII kan dulu mahal ya, Ingat nggak? Lah gara-gara Maybank beli BI lah Panin nggak jadi dijual. Udah mau diteken tuh Bank of China beli Panin. Terus ketahuan Maybank beli BI 4 kali, Pak Mumin nggak mau, cuma dapat 3,8 waktu itu. Apa 3,9.
Iya tuh makanya si Maybank beli warm Itu finance juga mahal. story Beli 2006 itu 2007 banget. iya, itu gila sih waktu itu sempet rame orang langsung HK. Waktu itu satu lot masih gope ya. Itu ada itu Iya. temen aku HK langsung 100.000 apa 200.000 lot. Ternyata story-nya Nah, itu. ini bursa karbon kita lagi maki suri. Lu lihat trading bursa karbonnya nggak? Kayak nggak ada trade gitu. Sepi. Nggak hidup, perlu stimulus kali. Perlu hukumannya lebih tinggi. Hukumannya terlalu murah, cuma $2. Lu hukum $10 tuh langsung rame itu bukan apa? Bursa karbon. Nah itu tunggu beritanya bursa karbon. Nah mungkin nanti kali Indi ada story dong Indi. Story-nya kan tadi Blue sama ada story lagi sih tapi jangan di-spill sekarang. Iyalah, story lagi. Ya. Itu masih gak jelas. Belum jelas soalnya nanti salah. Ntar kalian Salah FOMO dilihat. pusing. Maha ada dengan Gituan gak sih? jangan di publik lah, soal gituan gue cuma ngomong di grup SLL aja. Kan kalau Takut di ini publik. kalau Maha nggak ada story, lihat aja volumenya nggak ada. Story-nya mau buyback, cuman kalau dari technical nggak ada story. Kalau dari technical tuh nggak ada akumulasi. Kalau misalnya akumulasi kan Anak ada usaha apa nih bukan story itu sudah pasti Desember IPO. Kalau meleset udah Januari. anak usaha apa nih ya? Itu pasti itu udah confirm itu IPO. Januari. 3 Desember apa Januari? Oh. Ini strategik ya, kalian sampai nangis Bombay Mutadara juga nggak ada barang. Bisa HK di itu di IPO. HK Ya, di IPO. paling kayak gitu. Iya. Ya udah ntar beli itu aja market outlook Cicuai 2025. SAB mau dijual ke Yuti. Aduh, masa? Nggak tahu. Yang aku dengar aman. Aku tahu. Padahal dulu memenuhi Itu syarat. SLL ada expiration date, wey. Setahun maksimum. Kalau nggak beli MO ya dikendang. Setahun atau setengah tahun. Pokoknya harus beli 1 MO berlaku setahun. Dan jadi udah kalau nggak beli MO ya ditendang. Goodbye my love. Ini MO yang baru nih, anak SLL kan nggak mau ada orang lain masuk nih. Mereka mau HK sendiri katanya. Soalnya nggak ada insider, nggak ada orang lain masuk lagi. Terus kemarin tuh ada yang nanya, Ci, kenapa di kelas akhir tahun nggak ada Cicuai? Aku bilang udah nanya berkali-kali, Cicuai nggak mau, katanya capek ngurusin Gue nggak offline. mungkin nggak diinduk. Gue mungkin nggak diinduk. Mungkin nggak diinduk. Jadi karena belum komit, tapi gue ada rencana. Gue kan minggu depan ke Afrika. Kita lihat kondisi dari Afrika tuh pindahan kantor kita gimana. Kalau pindah lancar, gue pikir Desember mau ke Hong Kong. Pikir. Tapi kalau nggak lancar ya berarti gue jadi mandor gitu aja kan. Jadi karena Cicuainya yang kali ini nggak bisa, jadi ada CVV yang gantiin. Jadi kalian beli market outlook-nya, roadmap HKMO orang 5 tiket biar aman. Iyalah, biar nggak ada yang masuk lagi ya guys. Jadi kalian semua nih yang pegang kuncinya. Iya. Ya udahlah Ci, sampai besok. Thank you banget insight-nya buat saham-saham yang di Berani? Ada Rok? Berani nggak? Ada lu sekarang. Lu berani? Tadi technical lab yang mau jalan. Ya gue sih nggak tahu apa ya. Pokoknya gue cuma lihat dia habis naik kenceng terus dia turun dia stabil. Hari ini mulai keluar candle hijau. Kayaknya kayak mau jalan lagi. Apalagi kalau misal komoditi semua jalan, masa nggak ngikut sih? Ya teman trading ya, bukan buat invest. Buat trading lah. Kalau pergi liburan market crash. Enggak lah. Masa gue nggak boleh libur bangke. Market iya, crash ya. Mau pergi. Oh iya. Kan market crash lu siapin cash naik lagi. Pokoknya gue liburan juga siapin cash, takut market crash. Berarti ntar deh sebelum Cicuai pergi, kan dia nggak bisa ikut market
Outlook yang onsite nih. Ya udah nanti kita suruh dia kasih ini lagi insight lagi habis ini. Ya udah, Bali juga nggak boleh. November gue ada kawinan di Bali. Jadi kalian siap-siap cash aja. Kok udah tahu sih? Oh. Ya karena kan setiap kali gue foto laut Bali marketnya cash kan. Iya, emang. Dulu yang lu ke Mongolia ya? Yang ke Mongolia ya? Gila turunnya. Parah. Ya Ya udah udah, Cici aja bye guys. pergi. Ya udah, thank you Ci. Thank you Bye. guys. Thank you semua. Malam.